Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusri'a 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah sama-sama di Jumat ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyampaikan kemuliaan manusia terletak pada 3 hal. Yang pertama, kemuliaan manusia terletak ketika dia mampu menyembunyikan kemiskinan dan kefakirannya sehingga orang selalu melihatnya sebagai orang yang selalu berkecukupan. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia terletak ketika kita mampu menyembunyikan marah, kesal, kecewa, dendam kita sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redha atas apapun takdir yang ditetapkan Allah kepada kita. Dan yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan, kepiluan, kegetiran kita sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Jamaah Jumat rahimahullah, kalau kita fahami dan resapi, kita amalkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, insyaallah kehidupan kita di dunia termasuk kehidupan ekonomi kita di dunia insyaallah akan diberkahi dan diringankan oleh Allah dalam kita menjalaninya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemiskinan dan kefakiran kita sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang kaya, orang yang selalu serba ada, orang yang selalu berkecukupan. Jamaah Jumat, rezeki itu udah ditakdir nggak bakal ketuker, udah dari sononya kayak begitu. Kewajiban kita adalah ikhtiar dan doa. Karena ikhtiar dan doa ini punya 3 fungsi yang utama. Yang pertama, ikhtiar dan doa ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ada dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa yang bisa gugur karena haji kita, tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kecapean kita, keletihan kita, kesusah payahan kita dalam mencari rezeki. Ini fungsi kita yang pertama dalam ikhtiar dan berdoa dalam mencari rezeki. Fungsi yang kedua dari ikhtiar dan doa kita dalam mencari rezeki itu adalah mengundang berkahnya Allah. Allah ini akan menurunkan keberkahan kepada kita karena kejerih payahan ikhtiar dan doa kita tersebut. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Tapi di Indonesia ini dianggap doa mau makan, padahal bukan. Ini mah doa untuk kita nyari rezeki. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang Kau berikan pada kami dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Dan fungsi yang ketiga dari ikhtiar dan doa kita itu ada kita mengetuk pintu langit agar Allah merubah takdir kita dari takdir yang apa telah ditetapkan Allah kepada kita menjadi takdir yang lebih baik. Kita ingat kisahnya Ibu Siti Hajar radhiyallahu anha, bagaimana beliau itu tidak pernah menyerah dalam ikhtiar dan doanya mencari air bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Karena itulah inna Safa wal Marwah min sa'airillah. Karena ikhtiar dan doa Ibu Siti Hajar lari-lari 7 kali bolak-balik Safa Marwah nyari air, maka Allah mengatakan min sa'airillah. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua kata Ibu,
Yang kedua kata Imam Syafi'i, kemuliaan manusia terletak pada saat kita mampu menyembunyikan kemarahan kita, kesal kita, kecewa kita, dendam kita, sehingga orang selalu lihat kita orang yang selalu redha atas apapun yang Allah tetapkan pada diri kita. Dalam keadaan kita menjalani kehidupan, namanya juga hidup, ya macam-macam dah. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita gampang, kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sembuh. Bener? Udah jalanin aja hidup. Bener? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sama saja apakah engkau mau redha atau tidak redha dalam menjalani takdir musibah yang ditentukan Allah pada dirimu, sama aja musibahnya nggak hilang. Bener gak? Ente dapat musibah, ente redha, ente kagak redha, sama juga musibahnya itu juga, benar gak? Jadi mendingan redha, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman dalam sebuah diskusi, kalau engkau tidak redha akan musibah yang aku timpakan padamu, kata Allah, cari saja Tuhan lain selain diriku. Nah, ini nggak bisa, men, bagaimana? Tuhan cuma satu, benar gak? Kita nggak redha, suruh cari Tuhan lain selain Allah, bagaimana bisa? Oh, Tuhan cuma satu, benar. Ini yang kedua, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kemarahan, kekecewaan, kekesalan kita, sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang selalu redha atas apapun yang ditetapkan Allah kepada kita. Waktu itu Allah manggil Jibril, Jibril sini, Jibril, kata Allah. Jibril datang. Coba Jibril, ente jalan-jalan ke bumi, Jibril, lihatin kelakuan anak cucu Adam lah, kata Allah pada Jibril. Maka Jibril turun ke bumi, dia lihatin kita sekalian lah, macam-macam kelakuan manusia lah, benar. Tapi Jibril takjub atas satu orang manusia yang ini orangnya redha banget jadi orang. Apa juga yang ditimpakan Allah musibah pada dirinya, dia selalu mengatakan alhamdulillah. Apa juga yang terjadi ada, apa juga dia pokoknya alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Jibril takjub, Jibril balik lagi ke Allah. Jibril lapor, Allah, ada seorang hambamu itu luar biasa banget redanya hidupnya dah. Apa juga musibah yang kau timpakan pada dirinya, apa juga takdir yang kau tentukan untuk dirinya, dia selalu bilang alhamdulillah. Allah tersenyum mendengar laporan Jibril, maka Allah bilang, coba Jibril, ente jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz, Jibril. Di sana ada catatan calon penghuni neraka dan catatan calon penghuni surga. Maka Jibril jalan-jalan ke Lauhul Mahfuz, dibuka sama Jibril di daftar calon penghuni surga. Jibril lihat di sana, dicari nama tuh orang, kagak ada. Jibril kaget, kok bisa kagak ada? Orang udah kayak begitu redanya jadi orang bener. Jibril buka di daftar calon penghuni neraka. Jibril terkejut, ternyata nama orang itu ada di dalam calon penghuni neraka. Maka Jibril buru-buru balik lagi kepada Allah. Jibril bilang apa? Wahai Allah, izinkan aku untuk turun sekali lagi ke bumi. Buat apa, Jibril? Kata Allah, aku ingin memberitahu orang tersebut agar dia berdoa padamu, meminta husnul khatimah. Nah ini men, penting men, inti husnul khatimah. Bisa jadi kita seumur-umur jadi orang baik, bener gak? Giliran di ujung aja, tahu-tahu kita coba-coba nakal dikit mati. Husnul khatimah, na'udzubillah min dzalik, bener. Bisa jadi juga kita seumur-umur jadi orang jahat, tahu-tahu dapat hidayah, tobat. Husnul khatimah. Maka Jibril turun lagi, nemuin orang tersebut. Jibril bilang, fulan, ente doa dong kepada Allah. Doa apa? Kata dia, doa minta sama Allah husnul khatimah. Orang tersebut terkejut, kenapa mesti minta doa husnul khatimah, Jibril? Katanya, karena aku melihat namamu di Lauhul Mahfuz, engkau termasuk dalam golongan orang yang akan masuk ke dalam calon penghuni neraka. Jadi ente minta sama Allah doa husnul khatimah. Maka orang itu tersenyum mendengar perkataan Jibril, lalu dia katakan, alhamdulillah, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diriku. Dan kalau Allah menempatkan diriku di neraka sebagai tempat terbaikku, alhamdulillah. Jibril kaget dah dengar orang kayak begini, balik lagi lapor sama Allah. Allah, itu hambamu itu benar-benar dah bagi Allah banget jadi orang dah. Dibilangin kayak begitu masuk neraka, malah dibilang alhamdulillah.
Allah tersenyum mendengar laporan Jibril. Allah bilang, coba Jibril, ente jalan-jalan lagi dah Lauhul Mahfuz, tengokin lagi dah daftarnya. Maka Jibril jalan-jalan lagi Lauhul Mahfuz, dia buka daftar calon penghuni neraka, dibaca sama Jibril, dicari nama orang itu situ, udah kagak ada. Jibril buka di daftar calon penghuni surga, baru juga dibuka, Jibril baca nama orang itu di bagian atas. Allah telah merubah takdir orang ini dari seorang calon penghuni neraka menjadi seorang calon penghuni surga. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, tidak satu pun dari makhlukku yang pantas dan layak mempertanyakan perbuatanku. Ini jemaah-jemaah rahimahullah. Itu sebabnya kita diingatkan sebuah ayat dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah kita orang yang selalu redha atas semua ketetapan Allah kepada diri kita, karena Allah telah mengatur skenario hidup kita ini sebaik-baiknya. Maka selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa-siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku padanya. Yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan, kemuliaan manusia itu terletak ketika kita mampu menyembunyikan kesedihan, kepiluan, kegetiran kita, sehingga orang selalu melihat kita sebagai orang yang selalu bahagia. Coba dah kita pikir baik-baik, benar gak? Emang kita pernah sakit, tapi kan banyakkan sembuhnya daripada sakitnya, benar? Emang sih kita pernah sempit, tapi kan banyakkan lapangnya daripada sempitnya. Emang sih hidup kita pernah susah, tapi kan banyakkan senangnya daripada susahnya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan menampakkan kebahagiaan kita sebagai salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Allah mana lagi yang mau kita ingkari? Kita bisa nggak punya duit, men. Kita bisa nunggak SPP udah 3 bulan, men. Tapi kan ente masih hidup, bener ya? Tapi kan ente masih makan, bener gak? Tapi kan paru-paru ente masih bergerak, bener gak? Enggak ente syukurin. Nah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalaupun kita mendapatkan cobaan-cobaan hidup, maka Allah telah janjikan pada kita, Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Yang dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Waktu kita lagi dapat musibah, Masya Allah, kita merasa orang paling sial, kita merasa orang paling teraniaya di dunia, benar ya? Kalau pas lagi kita dapat musibah, ya Allah, kayaknya kita udah dulu paling susah hidupnya di dunia, benar? Tapi waktu Allah kemudian menghilangkan kesulitan tersebut, kita seakan-akan lupa bahwa kita pernah mendapatkan musibah tersebut. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Manusia emang kayak begitu. Kalau dia lagi susah aja, ya Allah, benar. Begitu dia udah dikasih dicabut kesulitannya, diberi kemudahan kepada Allah, dia udah lupa dia pernah susah. Allah juga menjanjikan, setiap kali Allah menurunkan kesulitan pada kita, setiap kali pula Allah akan menurunkan banyak kemudahan-kemudahan kepada kita. Yang dalam Al-Quran disebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jemaah-jemaah Allah, mudah-mudahan kalau kita memahami betul 3 hal yang disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini, maka insyaallah ekonomi umat akan bangkit, karena kita menjadi makhluk-makhluk, manusia-manusia yang berperilaku, yang mempunyai akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah barakallah, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, aku tidak akan memandang wajah dari hamba-hambaku yang berdoa kepadaku tidak dengan sekedar hatinya. Jadi kalau kita cuma doa mulut doang, itu mah cuma aktivitas lidah, bibir sama mulut doang. Aku tidak akan memandang kepada wajah hamba-hambaku yang berdoa tidak dengan seluruh jiwanya. Dalam hadis lain disebutkan, aku rindu mendengar jeritan hati, jeritan jiwa dari hamba-hambaku yang memanggil-manggil namaku dan benar-benar mengharapkan aku ketemu. Itu sebabnya ud'uni astajib lakum, berdoalah pada aku kata Allah, maka akan aku kabulkan apa-apa doa tersebut. Terserah Allah kabulinnya kayak apa. Kita doa A dikabulin B, kita doa B dikabulin C, kita doa C dikabulin D. Terserah Allah, karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk itu. Untuk itu mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah, memohon Allah Azza wa Jalla mendengarkan doa kita, mengabulkan doa kita, mempercepat doa kita dikabulkannya, dan Allah memberkahi kita semua. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya wasi'al maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.